Bayangkan, kamu sedang liburan mewah di tengah laut. Laut tenang, pemandangan indah, semua terlihat normal. Tapi tiba-tiba, satu persatu penumpang jatuh sakit. Demam tinggi, sesak napas, kondisi memburuk secara misterius, lalu kabar mengejutkannya muncul. Diduga ada virus mematikan bernama hantavirus. Beberapa orang dilaporkan meninggal, penumpang panik, otoritas kesehatan dunia ikut turun tangan. Dan internet langsung bertanya, apakah ini awal dari pandemi baru? Kalau mendengar kata virus, banyak orang langsung teringat dengan COVID. Tapi hantavirus ini berbeda. Virus ini umumnya berasal dari hewan pengerat seperti tikus. Penularannya biasa terjadi melalui urin tikus, kotoran tikus, atau partikel kecil yang berterbangan di udara lalu terhirup manusia. Yang bikin menyeramkan, seseorang bisa terpapar tanpa sadar, hanya karena membersihkan tempat tertutup seperti gudang atau lingkungan terkontaminasi. Dalam kasus tertentu, virus ini bisa menyerang paru-paru dan menyebabkan kondisi serius. Nah, disinilah banyak orang bertanya, bagaimana virus yang identik dengan tikus ini bisa muncul di kapal wisata modern? Ada beberapa dugaan. Dugaan pertama, kemungkinan ada seseorang yang terinfeksi sebelum naik ke kapal. Kemudian dugaan kedua, adanya paparan sebelum perjalanan dimulai, saat wisatawan ada di daratan. Bahkan ada laporan bahwa salah satu jalur investigasi mengarah pada lokasi wisata tertentu sebelum keberangkatan kapal. Tapi, ada satu fakta yang bikin ilmuwan lebih waspada. Jenis virus yang diduga ditemukan adalah Andes virus, dan ini bukan hantavirus biasa. Mayoritas hantavirus tidak mudah menular antar manusia, tapi strain Andes virus adalah pengecualian langka. Beberapa peneliti menunjukkan jenis ini bisa menular dari manusia ke manusia dalam kondisi tertentu. Meski begitu, penyebarannya tetap jauh lebih sulit dibandingkan COVID atau flu. WHO juga menyebut risiko untuk masyarakat umum masih tergolong rendah. Tapi tetap saja, bayangkan berada di tengah laut, di kapal tertutup, lalu mendengar kabar ada virus yang mungkin menyebar di antara penumpang. Tidak ada jalan pulang cepat, tidak ada rumah sakit besar, dan semua orang mulai saling mencurigai. Seperti biasa, internet mulai dipenuhi teori. Ada yang bilang ini tanda pandemi baru yang sedang dimulai, ada juga yang percaya informasi sebenarnya sedang ditutupi supaya tidak memicu kepanikan global. Bahkan muncul teori bahwa kapal sengaja diisolasi karena situasi lebih parah dari yang diberitakan. Tapi sampai sekarang, belum ada bukti kuat yang mendukung teori tersebut. Yang diketahui publik adalah WHO dan otoritas kesehatan melakukan pelacakan penumpang, pemantauan ketat, dan karantina pada orang-orang yang berpotensi terpapar. Jadi, apakah ini konspirasi atau cuma kepanikan internet setelah trauma pandemi? Tapi tunggu dulu, banyak orang mengira hantavirus cuma terjadi di luar negeri, atau hanya masalah di kapal wisata MV Hodius. Tapi kenyataannya, Indonesia ternyata bukan wilayah yang benar-benar asing dari hantavirus. Berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan, sejak 2024 hingga 2026, sudah ditemukan puluhan kasus hantavirus di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya berujung kematian. Yang bikin mengejutkan, virus ini sebenarnya sudah lama terdeteksi di Indonesia. Bahkan penelitian menunjukkan paparan hantavirus bukan hal-hal baru di sini. Kasus di Indonesia umumnya terkait strain berbeda, bukan strain Andes virus seperti yang diduga ditemukan di kapal wisata MV Hodius. Artinya, situasinya tidak sama persis. Namun fakta bahwa virus ini sudah ada di Indonesia membuat banyak orang mulai bertanya, apakah kita selama ini terlalu menganggap remeh ancaman yang diam-diam sudah ada di sekitar kita? Karena kadang ancaman terbesar bukan yang datang dari jauh, tapi yang ternyata sudah ada lebih dekat dari yang kita kira. Kasus hantavirus di kapal wisata ini mengingatkan kita satu hal. Ancaman kadang datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Liburan yang harusnya menyenangkan berubah jadi mimpi buruk di tengah laut. Tapi sekarang, pertanyaannya buat kalian, apakah kasus ini cuma insiden langka atau peringatan tentang sesuatu yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan kalau kalian suka pembahasan fakta gelap, misteri dunia, dan teori yang bikin merinding, subscribe ke Infodemia. Karena kadang, dunia nyata jauh lebih menyeramkan dari sebuah film. Sampai jumpa.